semuanya, selamat datang di Millionaires Podcast. Aku Kristi Dan aku Sam. dan hari ini kita akan bahas satu topik yang menarik, yaitu paradoks. Nah, aku pengen tanya nih, paradoks itu apa sih? Kalau menurut Google, kita biasa kan nanyanya di Google. Kalau menurut Google, simpelnya paradoks itu dua hal yang berlawanan tapi sama-sama benar. Oke. Contohnya ada baik dan jahat. Gimana ya mau dicontohkan? Dua hal, kamu maju ke depan, aku mundur ke belakang. Itu kan nggak bisa ketemu. Yeah. Nah itu paradoks, tapi dua-dua benar. Bertentangan, sesuatu yang bertentangan, tapi sama-sama punya nilai kebenaran. Contoh yang sederhana apa ya? Mungkin ada orang yang punya masalah kali ya. Contoh yang paling sederhana gini, dalam satu hal yang sangat buruk ada satu kebaikan, kayak yin dan yang gitu. Iya. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal masalah nih, kira-kira ada nggak orang yang nggak punya masalah gitu? Ada sih orang yang udah mati. Betul. Ya orang yang nggak nggak punya masalah ya orang yang udah meninggal. Iya, betul. Jadi pada dasarnya orang hidup yang selama masih hidup itu pasti punya masalah. Ya, terserah engkau dari mana, dari golongan apa, pasti punya masalah. Tuh, nah, apakah masalah itu sesuatu yang buruk? Kan kalau misalnya ini ya secara realistisnya, kalau misalnya ada orang bilang kata masalah, pasti yang dipikirkan itu negatif. Iya, negatif. Nah, kira-kira benar nggak sih kayak gitu buruk? Atau ada hal yang positif di masalah itu? Sulit bilang ya, kalau kita bahas paradoks, larinya pasti ke situ kan. Pasti kalau ada masalah, apakah itu memang buruk? Yang pasti masalah itu buruk. Nggak ada masalah yang baik. Oke, buruk. Nggak ada masalah yang baik, tapi kenapa bisa dibilang ada sisi baiknya? Karena tergantung cara kita manajemen masalah itu kan. Kalau menurutku ya, kalau aku punya masalah berat badan, itu kan masalah. Ada kebaikan nggak di situ? Ada, kalau aku jadikan berat badan itu sebagai motivasi buat olahraga. Nah itu kan paradoks. Iya, betul. Salah, tapi ada nilai positifnya gitu. Jadi masalah tetap buruk ya, nggak ada masalah yang nggak buruk. Nggak tahu ya, kamu gimana? Masalah ada yang nggak buruk nggak? Masalah emang buruk juga sih, dan pengen menghindar dari situ, tapi kenyataannya sebenarnya nggak bisa juga sih menghindar. Ada baiknya kita atasi masalah itu. Nah, kalau aku aku juga punya contoh-contoh masalah yang dimana itu bisa jadi ada sisi baiknya juga untuk aku, dimana aku bisa belajar dari kesalahan itu gitu. Tapi tergantung kayaknya sih masalah yang selevel gimana. Iya juga ya. Aku nggak pernah sih kayak masalahnya udah terlalu berat banget sampai udah nggak bisa diatasin lagi. Nggak pernah. Belum. Enak banget. Kurang berpengalaman. Enak banget. Gimana kalau kita doain Jangan, masalah itu sengaja. Masalah itu sengaja tidak sengaja ya, gimana ya? Apakah masalah yang nggak disengajakan itu baik? Ada nilai baiknya atau lebih banyak nilai positifnya di mana sih? Masalah yang disengajakan atau yang nggak disengajakan? Pengalaman aku rata-rata yang tidak disengajakan. Itu tidak sengaja. Memberi efek positif yang lebih banyak atau? Iya, kalau misalnya sengaja kan kayak kita yang cari masalah gitu. Iya nggak sih? Iya, itu disebut sengaja karena kita yang buat. Emang ada buktinya kalau masalah yang nggak disengajakan itu, accidents itu bisa memberikan dampak positif. Perasaan masalah itu ya semuanya sama ya, nilainya tetap negatif duluan. Ya iya, negatif. Gimana? Setiap masalah yang kamu hadapi itu selalu ada nilai positifnya nggak?
Mungkin iya ada juga sih ya, kayak aku bilang tadi, aku misalnya ya kayak udah main sama emosi gitu kan, tapi ujung-ujungnya aku juga kayak introspeksi diri gitu. Lain kali kalau misalnya ada yang kayak gini, yang ada kayak gini lagi, aku harus lebih tenang, lebih sabar, tahu cara komunikasi aku itu harus perbaikin lah, dihalusin lagi. Kira-kira kayak gitu. Masalah Rafathar itu punya masalah nggak? Anak-anak ya, seumuran berapa tahun? Tahu juga sih. Segala sesuatu dia udah ada. Iya. Masalahnya apa lagi? Kalau yang dia inginkan nggak kecapai gimana? Nggak dikasih. Keinginan Rafathar yang mana yang nggak bisa? Nggak tahu juga. Kita tanya aja kali ya. Mungkin boleh ya kita tanya-tanya, siapa tahu bisa kontak. Iya. Apakah dengan begitu kita nggak boleh sebut kalau semua orang nggak punya masalah? So, kalau dipikir-pikir kan kayak mereka yang seperti itu jarang punya masalah. Atau mungkin mereka nggak sadar, belum sadar. Gimana maksudnya, gimana itu? Mungkin kayak tapi ini bukan, nggak bisa dibilang masalah juga sih, kayak ada mungkin ya, tapi iya kayak begitu mungkin ya. Yang orang tua nggak senang sama sikap mereka. Nggak semua yang dia lakukan diiyakan sama orang tua. Ada juga yang nggak gitu. Masalah terberat kamu itu apa sih? Nah itu apa ya? Kayak enak banget hidupnya. Nggak gitu dong. Masalah terberat nggak bisa dibilang berat. Nggak bisa dibilang berat. Iya. Begini dulu, standar bukan ukuran disebut berat itu seperti apa sih sebenarnya? Kita kan nggak pernah tahu. Kayak kita bilang ke teman, pernah ya bilang sama teman, gitu aja kamu nggak bisa, gitu aja nggak bisa. Tapi kan kita nggak tahu kondisinya waktu dia ngalamin itu. Kadang-kadang kan masalah yang kita alami tergantung situasi, kondisi emosional juga kita. Kalau kita pas lagi down, masalah kecil aja itu bisa jadi besar. Jadi kayaknya sulit juga buat bilang bahwa masalah seseorang itu adalah masalah yang ringan gitu. Karena kita nggak pernah tahu mereka itu sedang mengalami apa, dilema tentang apa. Ada orang yang kita singgung, masalah enak kamu bisa kuliah, tinggal milih mau kuliah di mana, gampang. Masalahnya kan cuma soal milih kuliah, tapi kan kita nggak pernah tahu apa yang dia sudah lewati untuk memilih itu, kondisi emosionalnya. Makanya bisa jadi hal itu berat sekali buat dia, tapi buat kita be aja. Mungkin dia udah nggak dibayarin orang tuanya gitu ke kuliahnya, makanya dia rasa berat. Ya kan? Bisa jadi dia kuliah mau kuliah jurusan ini tapi orang tuanya bilang ini. Iya, dipaksa gitu. Masalahnya bisa jadi itu masalah yang sangat berat buat dia. Tapi masalah yang mereka alami itu ada sisi positifnya nggak? Kalau kayak begitu. Ini soal pilihan ya. Menurut aku ada sih. Kalau misalnya kayak kasus tadi yang kuliah. Pilihannya keinginan orang tua sama keinginan diri sendiri. Sebenarnya mana yang harus kita ikutin? Ini agak susah sih, kalau aku kan nggak pernah di posisi gitu ya. Ini tunggu tuh. Kalau kita bicara paradoks, ini berarti soal larinya ke pilihan orang tua, tapi kita nggak mau. Sisi positifnya apa? Pasti kita nggak niat belajar. Mungkin sisi positifnya, kalau misalnya contohnya aku ya, subjeknya aku mau pilih bidang kuliah yang aku pengen gitu, dan aku akan buktiin ke orang tua gitu. Gimana kalau kamu nggak berhasil?
Nah itu dia, gimana kalau nggak berhasil? Ini maksudnya larinya ke gini, kamu suka ini, orang tua maunya A, kamu maunya B, tapi akhirnya B ini nggak bisa, pilihanmu nggak bisa, cuma ada pilihan orang tua yang A, terus kamu nggak mau, sisi positifnya apa? Malas belajar bakalan iya, nggak niat sama apa yang dipilih orang tua iya. Emang agak susah sih kalau misalnya kita iyain aja pilihan A-nya. Sisi positifnya bisa mungkin palingan yang penting bisa kuliah. Iya kayak. Karena banyak orang yang nggak bisa kuliah. Iya itu. Tapi bahkan banyak negatifnya daripada positifnya. Jadi sebenarnya masalah yang terjadi dalam hidup kita itu lebih banyak sisi positifnya atau lebih banyak negatifnya? Bisa seimbang atau ada berat sebelah? Gimana? Kalau ngomong soal masalah nggak bisa dibilang seimbang juga sih. Jujur aja kalau menurut aku negatifnya lebih banyak. Negatifnya lebih banyak ya? Iya. Karena kan masalahnya juga itu bisa teringat-ingat gitu. Gimana ya? Kalau aku sih kayak tadi kasus tadi yang masalah kuliah. Pilihan orang tua itu pasti ada berdasarkan sesuatu. Orang tua pasti kalau milih sesuatu untuk anaknya dia mau yang terbaik. Apalagi mau dikuliahkan. Yang pasti jurusannya dia tahu, orang tua kan udah lebih dulu hidup, lebih lama hidup. Pasti mereka tahu punya peluang yang lebih besar. Gitu. Mereka punya akses buat masa depan. Jangan salah ya, kalau orang tua pilih di situ kemungkinan besar mereka udah punya orang-orang yang bisa backing up, backupnya mereka. Jadi pas anak ini lulus, orang tua udah sediain jalur. Dan itu bisa jadi hal yang bagus. Iya sih. Dan bisa kuliah pastinya gitu. Dan kalau kamu gagal di situ, kamu juga nggak akan dimarah-marahin sedemikian rupa karena memang kamu bukan passionnya bukan di situ. Masih bisa lari, ini kan mama yang pilih. Kalau aku nggak bisa berarti memang nggak bisa gitu. Tapi itu jangan ditiru itu alasan sih. Tuh sedikit ilustrasi aja. Jadi balik lagi, apakah setiap masalah itu pasti punya sisi positifnya atau enggak? Iya. Oh, menarik. Kalau gitu gimana dengan duka? Kehilangan orang yang kita sayang. Iya. Ada sisi positifnya enggak? Yang mati tulang punggung keluarga lagi. Sisi positifnya adalah lebih berusaha. Ya mau gimana? Ya kan? Ini aku kasih contoh. Ada nggak sisi positif di saat kita mengalami duka, ditinggalkan orang yang kita sayang, orang tua bercerai, sisi positifnya apa? Disiksa dalam keluarga, sisi positifnya apa? Terus apalagi? Dikeluarkan dari sekolah, sisi positifnya apa? Sangat spesifik ya. Ini berat. Maksudnya kalau kita pikir-pikir juga kan, kita mungkin nggak pernah melewati itu, tapi orang-orang yang melewati itu gimana mereka ya? Apakah mereka punya pandangan positif tentang hal itu? Sebenarnya sebagian ada punya. Tapi menurut kamu gimana? Untuk orang yang nggak pernah melewati itu ya, maksudnya yang belum pernah melewati itu. Tetap ada, cuman ya balik lagi respon kita itu kayak gimana. Apakah kita akan memandang itu 100% negatif kah? Sampai-sampai kita udah nggak bisa maju lagi gitu. Atau kita bisa cari celah sisi positifnya gitu. Contoh kalau kita lagi berduka emang ada? Kalau lagi berduka ya awal-awalnya emang agak sedih sih, ya kan nggak tahu sampai kapan. Cuman kalau sadar kalau kita itu dikasih kesempatan masih hidup gitu,
Kalau misalnya contoh ayah, kalau ayah kamu udah dipanggil nih, nah kayak introspeksi diri, bersyukur aku masih dikasih kesempatan untuk hidup gitu. Nah kira-kira apa yang akan aku lakukan selanjutnya, mungkin kayak gitu. Kalau gitu kan ada banyak ini banyak yang istilah nggak bisa hidup tanpa dia. Aduh. Tanpa orang tua, tanpa kakek mungkin, tanpa nenek, tanpa mama, tanpa papa, nggak bisa hidup tanpa salah satu dari mereka atau pasangan lah. Gimana? Lebih bersyukur bagaimana kalau dia punya statement nggak bisa hidup tanpa ini orang. Ya itu berarti dari dianya sendiri ya, gimana ya, itu salah satu respon juga sih kalau misalnya dia udah mengartikan hidupnya kayak gitu. Berarti setiap masalah itu tergantung soal respon aja. Bisa dibilang. Kalau orang tua bercerai, respon apa yang kita punya yang untuk mau bersyukur atas hal apa di situ? Mungkin bakal kesal sih kalau mereka bercerai. Banyak loh orang yang ngalamin ini. Aku sih nggak mengalami. Enggak juga. Orang tua berantem aja udah stres luar biasa. Apalagi sampai pisah. Banyak orang yang teman-teman nggak tahu ya yang nonton ini, mungkin ada sebagian dari mereka yang orang tuanya udah pisah. Hal baik apa sih yang ada di situ? Ini bukan soal sok menggurui, jangan sampai mereka pikir sok menggurui, apalagi kita berdua kan nggak pernah merasakan hal itu. Tapi kalau aku sendiri sih, gimana ya? Ini aku yang nanya, aku yang jawab. Tetap kembali lagi ke respon. Keluarga aku nggak sempurna, masih banyak berantemnya juga. Tapi dengan hal itu aku punya respon tersendiri. Kayak waktu nanti buat keluarga, entah siapapun yang bakalan jadi pendamping hidupku, pokoknya aku harus lebih baik daripada orang tuaku, kedua orang tuaku. Kalau kedua orang tuaku sering berantem, aku harus 1000 kali lebih baik daripada mereka. Kalau orang tuaku berantem gak ada yang mau ngalah, aku harus belajar mengalah demi gak sama seperti mereka. Itu respon yang baik kan? Iya, betul. Kalau orang tuamu bercerai, ya kamu buktikan sama kedua orang tuamu bahwa keluarga yang harmonis itu benar-benar ada dengan kamu yang sendiri yang ciptakan. Gitu. Apalagi respon yang baik dari hal itu nggak ada. Yang paling mungkin yang tinggal dibuat-buat, oh kalau orang tua bercerai aku harus mandiri dan bla bla. Memang kita harus mandiri jadi orang tanpa mereka bercerai. Iya, betul. Kita memang harus mandiri. Harus mandiri. Terus kalau mereka bercerai, aku harus aku nggak mau nikah soalnya. Jangan ada yang kayak begitu. Lain lagi nggak mau nikah karena trauma. Ya kita nggak sedang menjelekkan orang yang sedang trauma. We know it's hard, but ya ada pilihan yang lebih baik daripada menyimpan trauma. Aku pernah trauma, tapi ada hal yang lebih baik daripada menyimpan trauma. Dulu gini, aku trauma sama nenek meninggal. Ya, nenekku meninggal waktu masih kecil, dan aku bisa belajar baca, nulis, hitung itu dari nenek, dari omah. Dan itu buat meninggalkan trauma yang besar. Saking dekatnya itu waktu oma meninggal itu aku nggak bisa nggak rela oma meninggal sampai kayak skizofrenia atau apa itu, halusinasi berlebihan. Jadi kayak jalan ada oma di sini. Oh ya? Ini nggak ada orang yang tahu sih sebenarnya, tapi gini, sampai aku saking nggak bisa terima itu kan berkabung berapa lama ya? Lama sekali aku berkabung karena orang yang sangat aku sayang meninggalnya juga agak tragis ya, nggak bisa dulu diceritain di sini, tapi agak tragis lah. Terus saking nggak terimanya, waktu jalan sendiri aku selalu ingat ada nenek di sebelah, ada oma di sebelah.
sampai umur mungkin SMP ya, SD SMP itu masih ke bawah seperti itu dan jadi ketakutan sendiri. Jadi waktu jalan kayak parno, ada siapa nih? Terus waktu karena kecil penakut, ada setan, lari. Terus sambil nyanyi-nyanyi. Sampai gitu ya. Nah itu bukan berarti ya aku mau bilang orang-orang yang trauma itu apa nih? Trauma itu memang kita yang bukan salah kita kalau kita trauma, tapi salah kita kalau kita menyimpan trauma. Nah, jadi menurutku ya kita pasti ada sesuatu yang positif dari setiap kejadian yang terjadi. Misalnya penolakan. Nah, gimana tuh penolakan? Albert Einstein ditolak di sekolah. Albert Einstein atau Thomas Alva Edison yang ditolak? Thomas Alva Edison yang ditolak di sekolah karena dianggap terlalu bodoh. Akhirnya di surat itu ya kisahnya ya, si Albert Einstein ditolak di sekolah, terus gurunya kasih surat ke ibunya bahwa kami sekolah ini tidak bisa menerima anak ibu karena anak ibu terlalu bodoh. Terus si ibunya ini bilang ke si Einstein nanya apa itu, bukan Einstein, Edison nanya ke ibunya apa itu. Terus ibunya membacakan gini, maaf bu, anak ibu terlalu cerdas sehingga sekolah kami tidak bisa menerimanya. Diputar balikan faktanya. Dan akhirnya sekarang dia menjadi salah satu penemu yang paling berpengaruh di dunia. Maksudnya sebenarnya penolakan ada hal yang baiknya. Terus apa lagi? Berkabung mungkin bisa mempunyai motivasi lebih untuk melakukan upgrade diri. Karena kalau kita berkabung terus kita nggak akan dapat apa-apa juga. Terus masalah yang tadi divorce, orang tua bercerai, pasti adalah sisi positifnya ya. Bukan sisi positifnya sih, lebih ke arah motivasi baru yang bisa kamu dapat. Positif juga sih, tergantung bagaimana cara kita melihatnya. Nah ini yang mau aku tanyakan sih sebenarnya soal kamu. Bagaimana kalau destiny, kamu lahir di keluarga seperti ini, kamu punya wajah seperti ini, kamu punya bentuk tubuh seperti ini, kamu gendernya seperti ini. Jadi jati diri kan? Destiny, semua orang pasti mau cari jati diri. Iya. Apakah dalam keadaan seseorang yang seperti ini, maksudnya dia misalnya ya terlahir dari keluarga miskin, susah, apa orang tua divorce lah dan sebagainya, itu kan banyak orang bilang itu takdir. Ada hal yang baik gak sih di situ? Ya kalau kita bicara paradoks ya, apakah bisa kita katakan hal yang baik? Ada tapi nggak gampang. Contohnya? Kalau memang misalnya di keluarga miskin, berarti ya itu kira-kira balik lagi, kira-kira kita mau melakukan apa gitu. Kalau misalnya yang teman-teman lain udah menikmati kekayaan kita atau udah contohnya udah sekolah gitu, terus kita masih belum sekolah ya, mungkin bekerja. Emang agak susah sih, tapi ya. Tapi kan orang lain lebih enak, nggak perlu bekerja, nggak perlu sekolah banyak, gimana? Ya itu. Sudah punya kekayaan. Emang. Untuk ukuran materi loh ya. Emang ini nggak gampang kalau cuma dibilang. Tapi kalau menurut aku ya, kan kita nggak bisa samakan diri kita sama orang lain, dan juga kalau membanding-bandingkan sampai kita itu akibatnya kita jadi lemah kan itu nggak baik juga. Nah kalau memang yang lain
udah mau bilang hidup enak, sedangkan aku belum ya. Mungkin aku harus melakukan yang apa ya, bukan yang sebaliknya, yang lain gitu. Tapi kan perlu usaha kan, Nah, sedangkan itu orang lain nggak perlu usaha. Nggak adil dong, nggak baik. nggak adil. Nggak ada yang baik. Dunia emang nggak adil. Gimana ya? Ini berat begitu, tapi harus sadar diri sih. Ya kalau memang mereka menikmati ya udah gitu. Mereka kan bukan aku bukan mereka. Gitu, kita nggak bisa samain gitu. Kalau gitu sampai kepada pertanyaan. Kalau gitu yang menciptakan takdir ini dalam tanda kutip Tuhan itu nggak baik dong. Kok bikin perbedaan sih? Kan setiap orang punya tujuan gitu. Tujuannya beda-beda dong. Ini nggak lagi bahas tujuan, ini lagi bahas takdir yang dia dapat. Nggak adil dong. Berarti Atau gimana? berarti untuk berarti Aku nggak berani sih bilang begitu, tapi iya sih, tapi kalau memang ini pandangan aku aja ya. Kalau orang banyak kayak gini ya paling aku bakal jawab emang nggak gampang, tapi kalau aku jawab kan ini tujuan kan memang semua orang punya tujuan beda-beda, dan kita tapi garis startnya itu beda-beda juga gitu. iya. So pastinya prosesnya bakal beda gitu untuk sampai ke tujuan itu. Ya aku sih bukan berarti pertanyaan tadi aku dukung Tuhan nggak adil, salah ya. Jangan sampai gitu. Tapi gini, aku setuju kayak yang kamu bilang tadi, kalau garis startnya mungkin beda-beda. Yang salah itu bukan soal you start duluan atau aku yang telat start, atau jarak yang waktu kita starting pointnya kita beda. Yang salah itu kalau kamu berdiam diri. Enggak. Ada kok orang yang terlahir kaya tapi akhirnya jadi jatuh miskin. Iya, ada yang miskin jadi kaya. Ada yang miskin jadi kaya. Jadi sebenarnya masalah takdir itu juga masalah gimana kita menyingkapi. Iya, betul. Kamu diam itu yang menjadi masalah. Nah, iya, apa mungkin dia masalah ya? Diam, malah diam. Kalau disimpulkan mungkin kalau kita diam aja itu yang jadi masalah. Iya. Jadi yang buat banyak diam, nggak banyak bergerak, masalah. Iya. Kan bener. Ya apalagi kalau misalnya udah tahu di tengah masalah terus diam gitu. Ya kan? Iya. Lebih masalah lagi. Berarti sebenarnya di setiap masalah bisa ada hal positif yang didapat. Ya kami mungkin nggak sedang mengalami masalahnya, tapi kalian teman-teman mungkin lagi menghadapi masalah, tapi diam itu bukan jawaban. Iya betul. Diam bukan jawaban. Lari dari masalah juga. Lari bukan jawaban. Hadapi. Iya. Hadapi bukan juga sebuah jawaban gitu. Bukan jawaban tapi adalah cara mendapatkan jawaban. Betul. Iya, kan benar. Iya, Hadapi masalah itu. Karena orang banyak yang nggak bisa menghadapi masalah. Nah ini nih yang menarik ini. Akhirnya kembali kepada dua pilihan waktu kamu mendapatkan masalah. Kalau kita sepakat ya, di setiap masalah ternyata ada hal yang baik. Kalau penyakit gimana? Ini lupa nanya. Kamu kena penyakit super berat, gak bisa disembuhkan. Itu penyakitan. Kamu punya penyakit parah, kena penyakit, bukan kamu ya. Maksudnya kalau ada orang yang penyakitnya parah sekali, gak punya kesempatan sembuh, sisi baiknya itu apa? Waduh. Kan kita kalau mikir gitu, apa ya? Ada sih kalau aku punya juga. Sisi baiknya dari masalah, apalagi penyakit yang berat yang kita hadapi,
kita bisa jadi motivasi buat orang lain dengan tetap semangat menjalani hidup. Ada orang yang nggak kena sakit tapi nggak mau menjalani, nggak semangat menjalani hidup. Dengan kita yang sakit terus kita berusaha menjalani hidup, meskipun pada akhirnya mati, itu hal yang baik. Dia bisa jadi motivasi buat orang lain menjalani hidup. Atau mungkin yang cacat itu yang Nggak punya tangan, nggak punya kaki. Kalau yang nggak punya otak bukan cacat ya. Aduh. Iya. Apa yang nggak punya otak juga bisa dibilang cacat. Nggak tahu. Lain topik aja. Nggak punya hati gimana? Aduh, berat. Aduh. Beda topik. Iya sih, kalau misalnya aku ngelihat orang yang misalnya dia buta gitu, tapi kalau dia melukis itu bisa kan, ada yang kayak gitu. Ada yang punya lagu. Dan hasilnya bagus, itu aku bisa iri loh. Kok kayak gitu, padahal Itu berarti Iya. adil ya. Tuhan adil, dunia yang adil. Yang nggak adil itu dunia. Iya, betul. Yang nggak adil itu dunia. Ya benar juga sih. Ada orang yang nggak Fujifik gitu ya. Iya. Nggak punya tangan, nggak punya kaki, nikah. Nikah. Pertama ya, buat kalian yang belum nikah, cepat-cepat cari. Yang kedua, dia pernah bilang gini, jika kalian tidak mendapatkan mujizat dari Tuhan, jadilah mujizat itu sendiri. Wow. Jadi buat kamu yang lagi sehat-sehat, lebih banyak bersyukur lah ya. Buat kamu yang lagi punya masalah, masih ada orang yang punya masalah lebih berat lagi. Kalau kamu merasa nggak pantas buat hidup, hargai hidup, karena ada orang yang berusaha hidup tapi udah divonis mati. Banyak. Sampai bunuh diri. Buat kamu yang masih punya keluarga, perhatikan tuh keluarga kamu, karena banyak keluarga yang udah berpisah, orang tua berpisah, divorce. Buat kamu yang masih punya kakek nenek, memang mungkin agak kalau kakek nenek itu kan udah om opa kan biasa rewel. Sayangi mereka, nggak lama lagi waktu mereka di bumi. Buat kamu yang ditinggal pacar, jalani hidup dengan baik. Kamu nggak ditinggalin orang tua, kamu nggak ditinggalin teman, kamu nggak ditinggalin Tuhan. Gimana itu kan? Benar. Betul. Jadi facing the problem, it's not about healing, karena ini banyak orang yang healing dari karena banyak masalah. Healing bisa jadi jawaban nggak menurut kamu? Tergantung healingnya kayak gimana dulu. Jalan-jalan ke pantai, makan santuy ke gunung tinggi, kudaki-daki, ke puncak gunung, menyelam, diving. Itu mah enggak sih. Kalau misalnya ada masalah terus kayak gitu ya. Kalau beda ya, kalau misalnya lagi stres. Apalagi kan ada yang bilang boleh. Ini mental health, ya. nggak pernah. Terus butuh healing. Emang itu jawaban menurut kamu? Sebuah masalah apalagi. Sorry ya, bukan ngejudge orang yang suka healing, bukan ngejudge mereka yang suka healing. Kita tapi kan juga pernah healing ya kan? Iya pernah. Iya pernah dong. Healingku itu mancing. Iya, aku nonton. Tapi itu bisa nyelesain masalah nggak? Terutama yang sering sebut mental health gitu. Masalah mental illness. Kalau pengalaman aku, kalau misalnya lagi stres, ya healing bisa bagus. Bagus, tapi selesaiin masalah nggak? Kalau selesaiin masalah, healing bukan jawaban sih. Healing bukan jawabannya. Iya kan, healing hanya sebatas menyembuhkan Lebih ke arah pelarian nggak sih?
Ya bisa dibilang sih kayak. Iya, tapi bukan jawaban menyelesaikan Iya, masalah. bukan jawaban. Kayak lebih ke, aduh aku sakit hati, pengen healing ke sana. Pengen jalan-jalan. Sakit hatinya nggak akan hilang, Iya, mungkin itu sebentar hilang. maksudnya. Jadi Tapi nggak akan hilang permanen. Jadi healing bukan jawaban. menurut aku bukan. Buat kamu yang healing dengar dia. Giling-giling. Aduh. Ya, Iya, misalnya ya kayak aku gitu. Apa ya? Punya masalah, healing, nonton. Ya kan itu nggak menyelesaikan masalah. iya. Tambah masalah, apalagi Iya. episodenya belum kelar. Ini astaga. Gimana lanjutan ceritanya? Stres juga. Malah memperpanjang. Memperbanyak masalah Iya. dan memperpanjang. Long term. Long term. problem. Jadi apa yang bisa menyelesaikan masalah kalau bukan healing? Sesuai judul, Paradoks. dealing dong. Dealing. Dealing. Jadi healing atau dealing? Yang lebih pilih dealing, harusnya dealing dengan deal with your problem itu Ya. menyelesaikan masalah. Kamu harus deal dengan itu dan selesaikan, face it, not leave it. Ya, Gimana itu? good point. Jadi kesimpulannya kita sebenarnya bukan pendapat para ahli ya, tapi Iya. kalau ada masalah selalu ada sisi positifnya. Ada. Tergantung bagaimana Kita merespon. kita merespon. Yang pastinya jangan diam, Jangan diam, jangan lari, jangan lari. jangan healing. Jangan healing. Mungkin healing bisa sedikit, Bisa. sedikit, tapi jangan healing terus lah. Gitu. Iya. Ada waktu. Kita juga tahu kapan kok mundur untuk sejenak, mengumpulin tenaga dan maju menghadapi Lagi pula masalah. kan kita cuma manusia gitu, pasti ada Kayak, rasa nggak mampu. jadi healing bukan juga murni perlarian ya, tapi Iya, tapi- mungkin itu take time to kumpul kekuatan. Kalau di film, di game itu isi power, Power. baru Charging. baru kamu maju buat hadapi masalah itu. Yang salah kalau kamu terus healing gitu. Ya. Dan mungkin buat kamu yang masih punya banyak masalah ya, perbanyak bersyukur lah. Karena selalu ada hal yang bisa kita pakai untuk bersyukur ya. Contohnya, aku kalau bangun kelihatan masih ganteng ya. Iya, betul. Harus mengucap syukur. Iya, Ada orang iya. yang nggak punya tangan, Iya, betul. ada yang nggak ganteng masih tapi sehat. cantik. Iya kan, kalau nggak ganteng berarti cantik. Iya. Iya benar kan? Iya, betul. Masih sehat, masih bisa bernafas, bisa melihat. Ada orang Iya. yang buta masih bisa makan nasi, ada yang orang makan spaghetti. Iya. Ya, ada hal yang bisa kita buat syukur. Iya. Kamu sudah bersyukur nggak hari ini? Udah dong, aku masih bisa hidup, masih sehat-sehat. Kalau tuh dulu itu waktu umur apa ya, SMP SD itu aku sakit mah dan apa ya, berterusan gitu. Oh iya. Dan ya Sekarang mah, sekarang enggak, makanya aku lebih bersyukur gitu. Dulu aku masih SD SMP itu juga sakit, sering kosong kantong. Sekarang juga ya lumayan lah isi. Ya, sekarang aku terjangkit. Dulu aku serius aku dulu sakit. Apa? Kalau nggak makan lapar. Cringe. Aduh. Ya paling gitulah ya kesimpulannya ya. Mungkin masih banyak juga ya hal-hal yang lain belum terbahas. Iya masih banyak. Karena ngomong-ngomong soal paradoks ini sebenarnya luas juga ya. Sangat luas. Ada poin-poin yang mungkin gini. Menurut teman-teman, ada nggak masalah, komen ya kalau ada masalah yang nggak punya sisi positifnya?
Nah itu Kalau aku kalian belum dengerin, terpikirkan sih. komen. Komen aja. Oh, aku sih belum terpikir. Iya aku belum. Aku Masalah yang nggak punya sisi positif. sisi positifnya. Komen di bawah ya, nanti kita bahas bersama. Oke, sekian dulu. Sekian dulu kali ya. Oke, teman-teman terima kasih udah nonton podcast ini sampai di sini sampai habis. Kalau kalian ya mau komen, mau tanya-tanya, kasih sharing masalah kalian, pendapat kalian, kita di sini terbuka. Dan kalau kalian mau support kita lebih lagi, kalian bisa like video ini, kalian bisa share juga video ini ke teman atau keluarga kalian, dan kalian juga bisa subscribe di channel Millennial Next. Bisa juga follow Instagram. Oh iya, Instagram kita di @millionext_, dan juga kita punya TikTok di @millionext. Nanti linknya kita taruh di bawah. Dan sekian, kita akan bahas mungkin paradoks ini lebih lanjut lagi di episode berikut. Dan ya, kita akan jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Bye bye.